Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Rahma Husna Aulia dengan NIM K73240557. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan modul pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Negara Pancasila dalam Lingkungan Sekolah. Simak ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk materi ya teman-teman, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di negara Pancasila. Di sini saya akan memaparkan pentingnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitasnya. Dengan demikian, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Simak ya teman-teman. Yang pertama bisa kalian lihat di samping ini, yaitu Pancasila perlu dimengerti. Nah, maksudnya itu Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Selanjutnya yang kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tak bertentangan dengan Pancasila. Nah, dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka 3 hal penting yang disebutkan di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya, dan ada lembaga yang mengawalnya. Selanjutnya ada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam lingkungan sekolah. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu hak dan kewajiban? Simak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Pengertian hak. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai peluang yang diberikan kepada individu untuk memperoleh, melaksanakan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Selanjutnya ada contoh hak siswa di sekolah. Sebenarnya masih banyak hak-hak siswa di sekolah ya teman-teman. Namun di sini saya mencantumkan hanya 3 saja. Yang pertama ada hak menerima pelajaran dari guru. Siswa memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan guru-guru di sekolah. Karena pendidikan yang berkualitas dapat memberi penjelasan yang jelas dan bimbingan yang memadai dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, hak menggunakan fasilitas sekolah. Dengan adanya fasilitas yang mendukung, siswa dapat lebih mudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya yaitu fasilitas laboratorium, perpustakaan,
ruang belajar, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Anak di sekolah juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah, seperti kebijakan anti-bullying, guna untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kewajiban juga merupakan tindakan atau tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang atau suatu kelompok. Contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera di sekolah. Dengan melaksanakan kewajiban upacara bendera di sekolah, artinya siswa menghargai dan menghormati simbol negara, yaitu bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan patriotisme. Yang kedua, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan. Pelaksanaan tugas piket mengajarkan siswa untuk disiplin, karena mereka harus hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong dan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, siswa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya juga mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan menjadi teladan yang baik bagi teman-teman serta masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, siswa dapat mengembangkan karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab, sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang sangat penting untuk mendukung perkembangan optimal setiap siswa di sekolah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman.